Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan tentang materi data konsistensi dan Saga pattern ya. Jadi beberapa agenda yang akan kita bahas hari ini ada pengantar data konsistensi, strong dan eventual. Kemudian ada problem distributed transaction, kemudian acid, kemudian ada Saga pattern, ada perbedaan arsitektur tanpa Saga dan dengan Saga, komponen dan implementasi, serta studi kasus e-commerce gitu ya, serta tantangan dan best practice dan kapan kita menggunakan Saga. Tujuannya memahami permasalahan konsistensi data di sistem terdistribusi, membedakan strong konsistensi versus eventual konsistensi, memahami mengapa Saga menjadi solusi alternatif, merancang koreografi Saga atau orchestration Saga, dan mengimplementasikan compensation transaction, dan mengevaluasi kapan Saga kemudian tepat digunakan dan kapan tidak. Nah, ini kita agak flashback gitu ya. Jadi kenapa kemudian kita membuat aplikasi yang terintegrasi, yang kemudian enterprise gitu ya, bahwa ketika kita mengembangkan dengan pendekatan monolit gitu ya, semua request ini akan masuk ke satu aplikasi, satu gedung besar ini. Kita lihat ada ilustrasi antrian panjang seperti ini. Kemudian jika satu modul overload, maka semua ikut terpengaruh. Kemudian kalau mau meningkatkan, kita bisa melakukan scaling, tetapi scaling ini harus keseluruhan gitu ya. Kemudian ketika ada perubahan kode, kita deploy, maka beresiko tinggi, karena kalau gagal maka ini gagal semua gitu ya. Dan ini satu titik kegagalan ya. Masalahnya bukan sistem yang kecil, tetapi semuanya dipaksa lewat satu pintu. Nah ini kenapa kalau yang cuma order yang rame, kenapa semua ikut kena gitu ya. Karena memang ya dia kan satu bagian ya, satu bagian yang terhubung satu sama lain, dimana ketika ada problem satu bagian akan menimbulkan kegagalan. Nah, kemudian kita memiliki solusi microservice gitu ya, bahwa setiap microservice ini user akan terhubung ke API gateway. API gateway ini akan mengarahkan, mengautentikasi, melakukan pembatasan, API limiting gitu ya, kepada layanan-layanan yang ada di sini. Layanan-layanan ini kemudian kita sebutnya dia sebagai microservice. Kenapa disebut micro? Karena setiap service di sini hanya berfokus pada satu domain. Problem yang ada di sini kemudian kita breakdown, kita pecahkan menjadi bagian-bagian gitu ya. Yang setelah kita memiliki bagian elemen tersebut, bisa kita lakukan scaling. Kita tambahkan prosesornya, kita tambahkan CPU-nya. Tapi hanya untuk bagian tertentu saja yang mengalami lonjakan gitu ya. Dan tiap bagian juga memiliki deployment independent. Jadi kita mau taruh dia di server yang seperti apa, itu bebas gitu ya. Jadi enggak tergantung dengan yang lain. Dia juga memiliki database yang terpisah per service. Kemudian dia memiliki fault isolation. Kalau kemudian ada something wrong di bagian tertentu, tidak mempengaruhi bagian yang lain gitu ya. Jadi kita tidak lagi memperbesar gedungnya, tetapi menambah ruangan-ruangannya, analoginya begitu ya. Oke, jadi microservice ini adalah gaya arsitektur di mana aplikasi dibangun sebagai kumpulan service kecil yang berjalan independen, dan dia berkomunikasi via API atau event gitu ya. Kalau API kemarin kita punya REST gitu ya. Kemarin juga kita punya event based, event driven gitu ya. Kita gambarkan melalui sebuah
RabbitMQ ataupun apa itu Kafka gitu ya. Dan dapat dideploy secara terpisah gitu ya. Setiap service berfokus pada satu domain bisnis atau single responsibility. Setiap service memiliki database sendiri, tidak terbagi dengan service yang lain. Setiap service kemudian kita bisa lakukan deployment, scaling, update secara independen. Kegagalan dalam satu service tidak otomatis meruntuhkan service yang lain gitu ya. Itu konsep dasarnya. Nah, ini menekankan prinsip-prinsip microservice bahwa dia ini bersifat single responsibility, satu service satu domain, order hanya mengurus order, payment hanya mengurus payment, tidak ada share logic antar service ya. Sehingga struktur seperti ini akan menghasilkan desain yang low coupling gitu ya. Service tidak bergantung implementasi service lain. Service hanya berinteraksi atau hanya paham kontrak API gitu ya, atau kontrak event gitu ya. Perubahan internal tidak merusak service yang lain. Kemudian desain ini juga bersifat high cohesion, di mana semua logic domain ada dalam satu service. Jadi dia menggunakan elemen yang dia miliki untuk menyelesaikan problemnya gitu ya. Jadi konsep high cohesion seperti itu. Kemudian independent deployable. Jadi kita bisa deploy order service, kita deploy payment service tanpa kemudian mempengaruhi satu sama lain. Even versi berbeda bisa berjalan bersamaan gitu ya. Jadi API-nya beda itu enggak masalah gitu ya. Jadi misalkan front end-nya aplikasi mobile versi agak lama gitu ya. Tetap jalan. Jadi kliennya bervariasi biasanya API-nya juga bervariasi. Nah, kalau transformasinya bagaimana? Nah, sebelumnya kita gunakan monolith ya. Sistem penjualan ini kemudian dia masih menggunakan layer-layer, tapi dia berada pada satu unit tertentu gitu ya. satu Docker gitu ya. Satu server gitu ya. Nah, kalau kita gunakan microservice, ini kemarin seperti yang saya sampaikan, kalian nanti buat sendiri-sendiri gitu ya. Nah, masing-masing dalam satu kontainer gitu ya, kontainer. Jadi kontainer 1, kontainer 2 gitu ya. Sama seterusnya gitu ya. Sehingga ini lebih scalable. Bagaimana kemudian arsitektur microservice ini dipandang dari seluruh aspek, mulai dari klien sampai data gitu ya. Klien ini kemudian terhubung ke API gateway. API gateway ini yang kemudian mengatur authentication gitu ya, mengatur limiting API, mengatur routing dan seterusnya. Untuk kemudian menggunakan beberapa service ya, order service, product service, payment service ataupun user service gitu ya. Di mana service kemudian memiliki data tersendiri gitu ya. Nah, dari arsitektur microservice ini kemudian kita tingkatkan lagi ya. Arsitektur bagaimana kemudian komunikasi gitu ya. Komunikasi antara service satu dengan service yang lain gitu ya. Nah, kemarin kita punya beberapa service yang jalan, di mana service tersebut diantaranya ada order, ada produk gitu ya, ada payment, ada report. Nah, ini kemudian kita buat ilustrasi atau kita buat arsitektur yang mengkomunikasikan beberapa metode gitu ya. Ada komunikasi sinkron gitu ya. Nah, sinkron. Ada komunikasi asinkron gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Komunikasi asinkron itu selalu melalui sebuah broker gitu ya.
Nah, broker dengan membuat apa? Membuat event. Nah, gini ya. Sementara sinkron itu biasanya melalui sebuah apa itu? Konsumsi REST API gitu ya. Nah, ini API gateway ini kemudian memanggil produk gitu ya. Nah, ini melalui sebuah endpoint gitu ya, get product. Nah, kemudian ada order service di port 8081 yang memiliki database order DB, akan tetapi dia melakukan komunikasi cek stok gitu ya. Nah, cek stok ini harus synchronize. Kenapa? Karena untuk melakukan validasi data gitu ya. Jadi apakah produk ini masih tersedia atau tidak gitu ya. Nah, ada metode cek stok ini bersifat sinkronis gitu ya. Sementara ketika dia sudah dapat info bahwa barangnya ini tersedia gitu ya, maka dia akan membuat event namanya order created yang akan masuk kemana? Masuk ke broker gitu ya. Broker ini kalau kalian masih bingung apa ya, sama dengan Rabbit itu ya, Rabbit MQ. Jadi dia akan membuat message di sana. Kemudian broker ini namanya publisher ya. Nah, order service akan membuat order created event yang akan disubscribe gitu ya, disubscribe oleh apa itu produk, kemudian payment gitu ya. Nah, kemudian ketika ada perubahan dari order created ini, event ini, maka akan dilakukan sesuatu oleh product service maupun apa itu payment service gitu ya. Nah, ini subscribe ke payment ya. Saya revisi ya. Jadi ini saya subscribe ke payment. Kalau ini subscribe ke order created. Begitu order created, maka payment service akan berjalan karena dia berlangganan order created ya. Nah, ini kemudian jika berhasil akan membuat event namanya payment success gitu ya. Nah, payment success ini yang di-subscribe kemudian oleh si produk dan si report gitu ya. Nah, di subscribe. Nah, begitu paymentnya sudah berhasil, maka produknya akan dikurangi dikurangi sebanyak ordernya tadi. Begitupun dengan report service ya, dia membuat laporan di akhir hari atau periode tertentu. Nah, ini arsitektur sistem penjualan yang menggunakan mekanisme microservice dan menggunakan sinkronus dan asinkronus gitu ya. Jadi ada event driven architecture dan juga menggunakan broker gitu ya. Nah, itu kelihatannya gak ada masalah gitu ya. Kita lihat dari beberapa bagian tadi, masing-masing harus memiliki apa itu database sendiri gitu ya. Order service terhubung dengan database order, user service terhubung dengan user database. Kemudian order service dia perlu REST API untuk memanggil atau mendapatkan layanan produk gitu ya. Atau dia juga perlu REST API untuk melakukan ini contoh saja ya, tapi yang valid yang ini ya, karena pakai Kafka tadi. Sehingga masing-masing database ini berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Nah, ini yang kemudian akan menjadi tantangan gitu ya. Beberapa tantangan microservice ini tentunya yang pertama adalah kompleksitas operasional. Banyak proses dimonitor, network overhead, setiap service punya pod,
distributed tracing lebih sulit. Nah, ini yang akan kita bahas di sini ya. Nah, jadi pembahasan materi hari ini bagaimana kemudian ini data ini menjadi konsisten gitu ya. Kenapa? Karena di sana tidak ada global acid transaction ya. Perlu Saga pattern yang membutuhkan compensating logic ya. Perlu eventual consistency serta data duplikasi antar service gitu ya. Sehingga solusinya kita mempunyai container orchestration, mempunyai monitoring, mempunyai macam-macam ini gitu ya. Oke, itu latar belakangnya. Jadi kalau kemudian monolitik kan semua langsung masuk ke database ya. Nah, jangan lupa bahwa microservice ini adalah sebuah distributed, bukan centralized. Kalau centralized gampang gitu ya, kita pakai database satu, kita atur pakai transaction, selesai. Pertanyaannya, karena dia distributed system, maka kita harus tahu dulu apa itu konsep distributed system sebelum kita mengimplementasikan. Di dalam distributed system ya, kita mengenal adanya network yang tidak reliable ya. Jadi bayangkan ini masing-masing ini. Kalau sekarang mungkin nggak ada masalah ya, karena di laptopmu sendiri. Tapi prakteknya gitu ya, prakteknya itu bisa jadi kita punya server-server sendiri. Bahkan yang berbeda region kalau kita pakai cloud gitu ya. Satunya di Jakarta, satunya di Singapura, satunya di Australia. Supaya apa? Supaya kalau terjadi something di Jakarta, nah, tetap up gitu ya servisnya gitu ya. Nah, itu yang kemudian namanya distributed system. Sehingga mungkin di dalam prosesnya nanti akan ada paket dapat hilang gitu ya. Latency tidak deterministik. Service bisa down sementara. Time out harus selalu dihandle gitu ya. Jadi nggak kemudian ya kalau kita proses di laptop kita ya nggak ada masalah, as long as laptopnya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau kita deploy ke server VPS gitu ya, nah akan terjadi kemungkinan itu. Kemudian juga di dalam distributed system ada partial failure ya. Service A berhasil, service B gagal. Kemudian state-nya bisa inconsistent sementara gitu ya. Kemudian ada mekanisme retry. Kemarin kita belajar dead letter gitu ya. Kita retry gitu ya. Nah, retry ini bagaimana? Menyebabkan duplikasi gitu ya. Sehingga kita harus berpikir ada mekanisme namanya idempotensi. Idempotensi itu apa sih? Namanya idem gitu ya. Bayangkan kalian bayar keris ke orang jualan itu, terus di tengah-tengah submit itu gagal. Pertanyaannya, apakah datanya sudah masuk atau belum? Nah, kan kalian ulangi kan? Kalian ulangi lagi, bayar lagi. Pertanyaannya, di kris kalian itu 2 kali apa 1 kali? Nah, sistem yang baik dia akan mengenali gitu ya. Kalian itu bayar untuk transaksi satu merchant dalam waktu yang berdekatan sehingga dia tidak diproses 2 kali gitu ya. Jadi idempotensi itu seperti itu analoginya. Oke ya. Ini teori distributed. Nah, sebelum kita memasuki itu, kita juga perlu tahu ada beberapa teori lain yang perlu kita paham di dalam menulis atau menyimpan data gitu ya. Nah, kalau di monolit ya kita mengenal namanya transaction. Transaction ini memiliki sifat acid gitu ya. Acid itu apa? Acid itu jargon ya. Ada atomicity ya. Semua atau tidak sama sekali. Jadi kalian lihat ini ada update order status paid, update product stock min 1 gitu ya. Nah, ini 2 tabel kan, 1 order 1 produk. Tapi ini harus dianggap satu atom, satu bagian. Kalau ini sukses ya ini sukses, baru
Kalau ada yang gagal satu, harus di rollback, dibatalkan. Adanya satu konsistensi, data selalu valid. Adanya isolation, transaksi tidak saling ganggu. Jadi setiap orang akan membuat paket transaksi sendiri-sendiri gitu ya. Dan durable, data tersimpan permanen gitu ya. Ini yang kemudian berlaku di monolit gitu ya, yang akan coba diselesaikan di terdistribusi. Nah, sebaliknya gitu ya, kalau kita pakai pendekatan microservice, kita punya namanya base gitu ya. Base itu apa? Base itu basically available, panjangannya ya, BA-nya ya. Selalu tersedia gitu ya. Kemudian dia juga memiliki soft state. State boleh berubah gitu ya. Dan ketiga adalah eventually consistent. Nah, terakhir pasti akhirnya akan konsisten gitu ya. Jadi kalau ini kan ketat ya. Jadi gagal satu gagal semua. Tapi kalau base ini fleksibel dia gitu ya. Jadi bayangkan kalau kemudian order di Shopee gitu ya, dia kan ada banyak flow-nya bertahap gitu ya. Tapi begitu kita ikuti flow-nya dan berhasil semuanya, akan terakhirnya itu akan menjadi konsisten gitu ya. Itu maksudnya begitu. Nah, kemudian di perjalanannya dia kadang-kadang state-nya bisa berubah-berubah gitu ya. Dan dia selalu available gitu ya. Nah, ini ada contoh ya, order service dibuat ya, statusnya pending. Nah, kita buat event order created gitu ya. Lalu dibaca oleh product service, oh ada event gitu ya. Lalu kurangkan stok berdasarkan event ini gitu ya. Nah, kita buat event lagi, stok reduce gitu ya. Terus ada payment service, proses bayar gitu ya. Ada event payment sukses, lakukan update status dari order menjadi paid gitu ya. Nah, akhirnya ya apa itu transaksinya berhasil gitu ya. Itu teori asset versus base ya, supaya kita paham itu. Nah, itu semua kemudian akan bermuara pada ini, data konsistensi gitu ya. Jadi konsistensi di apa itu transaksi di apa itu monolitik is very good gitu ya. Tapi konsistensi di terdistribusi itu dipertanyakan gitu ya. Nah, sehingga kalian harus paham bahwa kalau menggunakan pendekatan distributed system, menggunakan microservice, menggunakan apa itu event based dan seterusnya, maka konsistensi ini akan kita gunakan pendekatan yang eventually gitu ya. Nah, konsistensi berarti semua node dalam service dalam sistem terdistribusi melihat data yang sama pada waktu yang sama. Tetapi tingkat jaminannya bervariasi sesuai desain arsitektur gitu ya. Yang pertama ini strong konsistensi. Nah, ini yang kemudian konsistensi yang akan dicapai gitu ya. Jadi arsitektur yang diberikan itu tujuannya ke sini sebetulnya ya. Harus strong konsistensi. Setiap read membaca urai terbaru. Dijamin real time di semua node gitu ya. Contohnya transaksi bank, transfer dana. Trade off-nya latensinya tinggi, availabilitas turun gitu ya. Tetapi agak longgar, namanya eventual konsistensi ya. Data akan konsisten pada akhirnya ya. Ada jeda waktu, cocok untuk sistem terdistribusi dengan banyak node gitu ya. Contohnya timeline media sosial, stok e-commerce gitu ya. Trade off-nya, kekurangannya ini temporary inconsistent, butuh toleransi gitu ya. Jadi arsitektur yang baik itu akan mengarah ke sini ya, gitu ya. Tetapi itu kan apa itu ya, tujuan gitu ya. Jadi nggak ada ceritanya distributed itu seperti ini, itu tidak ada gitu ya. Pasti mendekati gitu ya, mendekati strong konsistensi gitu ya. Sehingga eventual konsistensi ini berarti sistem tidak menjamin konsistensi instan, tetapi menjamin data akan konsisten setelah semua event diproses gitu ya. Ini adalah trade off yang disengaja, bukan bug gitu ya, karena ya tadi memang supaya aplikasinya itu
bisa kita scale, bisa kita lakukan macam-macam, maka kita atur supaya dia state-nya ini eventual konsistensi. Karakteristiknya, write di service A langsung konsisten di A. Service B mendapat update via event. Nah, ini ada jeda gitu ya. Selama event belum diproses, data B mungkin stale gitu ya, mungkin masih berubah-berubah gitu ya. Nah, ini desain arsitektur, bukan kegagalan gitu ya. Contoh real world ya, Tokopedia konfirmasi order tampil segera. Stok update menyusul gitu ya. Gojek, nah ini booking diterima instan ya, posisi driver update setelah beberapa detik gitu ya. Ini namanya eventual konsistensi. Cara mengelolanya bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan beberapa cara gitu ya. UI menampilkan sedang diproses gitu ya. Gunakan idempotensi key supaya tidak double processing gitu ya. Bayangkan kalau sedang diproses kemudian kali tekan order, nah ini bahaya gitu ya. Desain UI toleran terhadap temporary konsistensi gitu ya. Nah, ini ada contohnya instan. Nah, ini kurang dari 1 detik, kurang dari 5 detik, kurang dari 1 menit gitu ya. User beli gitu ya, terus order confirm gitu ya, instan gitu ya. Terus nah ini stock update, nah ini kan menunggu brokernya gitu ya, brokernya dibaca atau dieksekusi oleh si service stock gitu ya. Kemudian kurang dari 5 detik dapatkan notifikasi email gitu ya. Nah, kurang dari 1 menit dapatkan laporan analisis gitu ya. Sehingga sebagian besar alur bisnis ini sebetulnya toleran terhadap delay yang kecil gitu ya. Nah, ini berbeda dengan di aplikasi trading atau apa ya, itu berbeda ya. Jadi ini konteksnya bukan yang seperti itu. Oke, itu semua apa yang kemudian kita harus pahami sebelum kita masuk ke konsep yang selanjutnya gitu ya. Nah, di sini ada namanya saga pattern ya. Saga pattern ini adalah rangkaian transaksi lokal yang saling berkaitan. Ya, jadi jika satu transaksi gagal, saga menjalankan compensation transaction untuk membatalkan efek transaksi sebelumnya gitu ya. Jadi bagaimana kita supaya bisa melakukan yang mencapai eventual konsistensi. Nah, kita bisa menerapkan namanya saga pattern ini ya. Saga pattern ini ya suatu teknik gitu ya, di mana ketika ada sesuatu yang tidak berhasil gitu ya, maka dia akan melakukan namanya compensation transaction gitu ya. Compensation transaction berarti melakukan ya serangkaian transaksi yang membatalkan transaksi sebelumnya gitu ya. Prinsip utama ya, setiap step satu local transaction di satu service, tidak ada global transaction lintas service. Jika step N gagal, maka jalankan kompensasi step N-1, N-2 sampai N- berapa gitu ya. Compensation berarti undo gitu ya, yang sudah berhasil sebelumnya gitu ya. Jadi balik ke langkah sebelumnya, tapi tetap itu dalam koridor event atau publisher dan subscriber gitu ya. Nah, ini saga adalah pola untuk mengelola transaksi yang melibatkan banyak service tanpa 2 phase commit yang mahal dan rapuh gitu ya. Jadi bayangkan kita punya order service, kita punya product service gitu ya, kita punya payment service. Setiap langkah harus punya compensating transaction jika gagal gitu ya. Kita buat order ini statusnya pending, kita lakukan produk service akan melakukan ini ya, kurangi stok produk. Nah, kemudian stok berkurang gitu ya, oke. Kemudian proses pembayaran gitu ya. Kemudian ternyata payment service ini dia gagal ya. Nah, bagaimana langkahnya? Maka dia akan kembali ke sini, ke langkah sebelumnya, tetapi ya tadi kalau ini prosesnya kurangi, berarti di sini kembalikan stok gitu ya. Jadi saga ini intinya mengingat langkah-langkah sebelumnya ketika dia itu melakukan kegagalan
gitu ya. Kalau ada yang gagal berarti di langkah-langkah sebelumnya itu melakukan apa? Dia akan melakukan namanya compensation gitu ya, akan melakukan undo gitu ya. Nah, ini kembalikan stok, update status jadi cancel gitu ya. Nah, ini kita buat seperti ini sehingga sistem kemudian tetap berjalan seperti biasa gitu ya. Jadi ada order ya, ada order diproses. Ada pembayaran terus gagal. Nah, diingat-ingat. Jadi sebelumnya ada order, sebelumnya kurangi stok. Nah, berarti 2 langkah sebelumnya harus dilakukan kebalikannya gitu ya. Kita memanggil namanya compensation transaction gitu ya. Sehingga di Saga ini kemudian tidak butuh global lock dan akan ini ya trade off-nya ya. Jadi kalau kita lihat datanya sebetulnya dia datanya masih stale tadi ya, masih berubah-berubah gitu ya. Tapi akhirnya apa? Akhirnya akan tetap konsisten ya, eventually konsisten. Kodenya menjadi lebih kompleks gitu ya. Nah, untuk bisa melakukan Saga tadi, nah ini ada 2 karakteristik dari Saga gitu ya. Saga ini bisa dengan pendekatan koreografi ya. Koreografi ini artinya tidak ada pusat kontrol ya. Setiap service bereaksi terhadap event dari service sebelumnya dan menerbitkan event berikutnya secara otonom gitu ya. Karakteristiknya ya, komunikasi via event broker. Setiap service tahu apa yang dilakukan saat event tiba. Tidak ada komponen pengatur terpusat ya. Mudah tambah service baru tanpa upaya yang lain ya. Nah, jangan lupa koreografi ini. Jadi kalau stepnya ini kurang dari 5 gitu ya. Dari 5 itu yang mana ini ya? Ini ya, 1, 2 gitu ya. Ini kita boleh pakai koreografi gitu ya. Ada tim yang bekerja independen per service, sistem yang sudah event driven. Nah, ini cocok gitu ya. Nah, misalkan kita punya order service, kemudian kita buat order created. Nah, ini kita masukkan ke event broker, Kafka atau Rabbit, maka payment service akan membaca itu sesuai apa yang di subscribe gitu ya. Nah, maka dia akan membuat payment succeed atau payment failed gitu ya. Nah, payment failed ini akan dibaca oleh si inventory service ya. Kalau succeed bagaimana, kalau failed bagaimana gitu ya. Nah, jika berhasil, stock reserve ya. Stock reserve ini kalau berhasil. Kalau payment failed, ini stock failed gitu ya. Jadi begitu terus ya. Jadi kita usahakan perintah-perintah yang ada di sini itu enggak terlalu banyak stepnya sehingga kita bisa gunakan namanya koreografi gitu ya. Ini contoh yang lain. Nah, event broker ketika ini lanjutan ya, bukan contoh yang lain ya. Kalau tadi ada stock reserve gitu ya, maka shipping service akan melakukan proses dan mempublish shipment schedule gitu ya. Sebaliknya kalau payment failed gitu ya, maka si order service ini dia mensubscribe gitu ya, mensubscribe payment failed gitu ya. Nah, compensation-nya melakukan cancel order. Nah, begitupun ketika payment service mendapatkan stock failed, maka payment service akan melakukan refund gitu ya. Nah, misalkan begitu. Stock failed itu berarti sorry ya, ini tadi saya salah gitu ya. Stock reserve itu berarti stoknya ada barangnya. Kalau stock fail itu berarti barangnya tidak ada, kurang gitu ya. Jadi sudah dibayar tapi barangnya habis gitu maksudnya ya. Nah, sehingga ketika stock fail ini payment service akan mengembalikan gitu ya ke customernya gitu ya, ke order ke brokernya sini, nanti akan ada service lain yang akan baca itu. Oke, itu koreografi gitu ya. Nah, ini kemudian kalau di gambar flow-nya order service ini akan masuk ke event broker, membuat order, melakukan publish,
payment, ditaruh broker lagi, dibaca inventory, diproses, dipublish lagi, dibaca shipping gitu ya. Begitu seterusnya sampai selesai gitu ya. Sampai aplikasinya mati gitu. Jadi tanpa ada yang mengorkestrasi, yang menyuruh gitu ya. Ini koreografi gitu ya. Oke. Berikutnya adalah orchestration ya. Orchestration ini kebalikan dari koreografi ya. Ada satu komponen pusat atau orkestrator yang mengarahkan alur atau memanggil setiap service sesuai urutan dan memutuskan langkah selanjutnya termasuk compensation ya. Nah, karakteristiknya ada orkestrator atau konduktor yang mengelola seluruh alur. Setiap service hanya merespon komen dari orkestrator ya. Alurnya terpusat, lebih mudah dibaca dan didebak gitu ya. Error handlingnya kompleks, lebih mudah dikelola gitu ya. Error handling yang kompleks, lebih mudah dikelola gitu ya. Nah, ini cocok dengan Saga yang banyak kondisi branching ya. Lebih dari 5 step ya. Alur bisnis yang kompleks, yang bercabang ya. Tim yang butuh visibilitas penuh terhadap alur. Nah, ini kita gunakan orchestration gitu ya. Ini contoh kodenya. Ada kelas orkestrator gitu ya. Nah, kemudian ini lanjutnya ya. Nah, jika stock failed lakukan apa, kalau payment failed lakukan apa gitu ya. Nah, ini orkestrator yang menjadi dia menjadi service sendiri ya. Kalau tadi kan kita masukkan ke event broker. Nah, kalau di sini dia akan menjadi service sendiri, namanya order sarga orkestrator gitu ya. Nah, ini kemudian membuat order, masuk ke orkestrator, kemudian memanggil payment, kembali ke orkestrator lagi gitu ya. Kemudian kalau langkah selanjutnya reserve stock ya, mengecek apakah stoknya ada. Jika ada kembali lagi ke sini. Nah, jika stock reserve, schedule gitu ya, dibuat jadwal, kemudian hasil eksekusi servisnya menghasilkan shipment schedule. Nah, ini baru kemudian membalikan ke klien ya, order confirm gitu ya. Jadi ini sebetulnya agak-agak ada bottleneck-nya juga gitu ya. Tapi kita boleh pilih ya, tergantung karakteristiknya tadi gitu ya. Oke, ini perbandingan antara koreografi versus orchestration ya. Jadi kalau dari aspek kontrol alur, ini koreografi ini terdesentralisir, sementara orchestration ini terpusat gitu ya. Koplingnya ini rendah, ini yang bagus ini ya. Bagus ini ya. Orchestration ini tinggi gitu ya ke orkestrator ya. Nah, tapi dia juga memiliki kelemahan, visibilitasnya ini sulit gitu ya, karena dia dinamis ya. Jadi order yang satu bisa jadi sedang proses apa, order yang lain masih proses apa, bingung gitu ya. Kalau di orchestration ini mudah karena satu tempat. Error handling, nah ini tersebar tiap service. Kalau di sini terpusat gitu ya. Scalable, ini mudah ya, karena independen orkestrator ini bisa bottleneck gitu ya. Cocok untuk yang mana? Saga sederhana. Ini kalau orchestration saga yang kompleks gitu ya. Contoh toolnya ada Kafka dan Spring Event. Nah, kalau yang ini temporal, Camunda, dan Action gitu ya. Ini pengetahuan ya. Nanti kalau kalian masih bingung ya cari yang gampang, ini pakai Kafka Spring Event. Nah, kita nanti cari gitu ya. Oke, itu tadi terkait dengan saga, orchestration dan seterusnya ya. Nah, kita juga harus tahu kalau kemudian bagaimana kita mengatur arsitektur tanpa saga gitu ya. Kalau tanpa saga, service saling panggil langsung via HTTP, tidak ada mekanisme rollback global atau kegagalan satu service meninggalkan sistem dalam state yang tidak konsisten gitu ya. Nah, bayangkan kita punya
arsitektur yang seperti itu gitu ya. Jadi mesh gitu ya, pusing gitu ya. Direct HTTP REST, call antar service, tidak ada event broker, couplingnya tinggi, tiap service harus tahu service berikutnya. Flow checkoutnya jadi berubah, client order, payment, debit, payment, inventory service, reduce stock gitu ya. Jadi walaupun sudah menggunakan apa itu event driven dan microservice, kalau tanpa Saga ini ya kegagalan tadi tidak bisa kita batalkan, tidak bisa kita telusuri bagian mana yang salah, nah itu kita tanggulangi gitu ya. Nah ini tanpa Saga, ini diagramnya menjadi seperti ini ya, manggil API, mungkin ini yang kalian alami sekarang gitu ya. Jadi ada kalanya tiba-tiba paymentnya sudah berkurang tapi barangnya hilang gitu ya, barangnya tidak berkurang, atau apa itu paymentnya sudah terbayar tapi barangnya stoknya minus gitu ya. Nah itu kalau tanpa kita atur ya tadi, tanpa adanya mekanisme data konsistensi gitu ya, gitu ya. Oke, ini beberapa contoh skenario konkret gitu ya. Inventory gagal, order service, create order sukses gitu ya. Payment mengurangi debit wallet ya, sukses 150.000 gitu ya. Inventory mengurangi stok ya, failed. Karena apa? Karena ternyata stoknya itu tidak jumlahnya tidak sesuai dengan, atau lebih sedikit daripada yang diorder gitu ya. Nah ini kemudian memiliki dampak langsung ya, uang customer sudah terdebit dari wallet namun stok tidak berkurang karena failed gitu ya. Order status ini pending selamanya ya, customer akan komplain uang hilang, barang tidak datang gitu ya. Nah di sini kelemahan strukturnya ya, tidak ada rollback otomatis ke payment karena nggak tahu langkah sebelumnya itu apa, nggak dicatat gitu ya, sehingga error handling harus ditulis manual tiap service. Nah ini coupling tinggi, order tahu alamat payment dan inventory, recovery butuh intervensi manual atau cron job gitu ya. Nah ini kalau kita pakai tanpa Saga ini seperti ini, order create, payment debit oke, kemudian inventory reduce fail, order status pending. Ini satu lagi kan paralel ya tadi ya, satunya inventory, satunya uang terpotong. Nah ini kemudian akan ini data inkonsisten selamanya karena order statusnya ini masih pending tapi uangnya sudah berkurang. Nah, sehingga perlu ini tadi job manual tadi ya. Nah ini dihindari gitu ya. Arsitektur Saga, kemudian setiap service menjalankan local transaction dan menerbitkan event gitu ya. Jika ada kegagalan, compensation transaction dijalankan untuk mengembalikan sistem ke state yang konsisten gitu ya. Nah ini arsitekturnya menggunakan Kafka, setiap service autonomous, tidak tahu service lain, ada compensation logic di setiap service, sehingga failure ini akan terisolasi, tidak cascade ke semua gitu ya. Happy path-nya order dibuat ya, membuat order created, payment subscribe tadi, debit membuat event, payment succeed gitu ya, kurangi stok gitu ya, shipping terima, jadwalkan pengiriman gitu ya. Nah ini saya gambarnya burem ya, order created, payment succeed. Nah kalau failed, nah maka event stock failed akan payment refund, kemudian membuat event payment refund, order cancel, kemudian membuat event order cancel dan data kembali konsisten gitu ya. Itu kalau menggunakan arsitektur Saga gitu ya. Ini kalau digambarkan flow-nya gitu ya. Nah ini kemudian ada event broker. Nah jadi setiap langkah ini diingat sama si Saganya gitu ya. Nah, karena dia setiap melakukan sesuatu sebelumnya itu ada compensation-nya gitu ya. Compensation-nya apa? Nah, compensation-nya tergantung di sini. Kalau payment succeed, compensation-nya apa? Kalau stok
field concentration-nya apa gitu ya. Oke, perbandingan Saga tanpa Saga gitu ya. Tentunya pasti dengan Saga ini akhirnya akan eventually konsisten. Kemudian couplingnya menjadi rendah gitu ya. Recovery-nya otomatis via compensation ini ya, ada compensation. Kemudian scalable, nah ini tinggi gitu ya karena service-nya independen. Visibility, nah ini mudah di awal, kalau di sini distributed tracing ya lebih kompleks gitu ya. Dan cocok untuk sistem yang micro service dan high traffic. Nah, komponen Saga sendiri gitu ya, ada message broker, ada event, ada orchestrator. Tadi opsional ya, satu kalau kita pakai apa tadi? Koreografi, koreografi, maka ya kita cukup message broker dan event gitu ya. Nah, tapi kalau mau pakai yang orchestrator ya boleh saja gitu ya. Kita menggunakan orchestration pattern gitu ya. Jadi ada message broker 1, event 2, orchestrator 3, dan ini yang penting ya. Jadi Saga selalu menyediakan compensation logic. Setiap service punya handler untuk membatalkan aksi. Kemudian harus idempoten. Idempoten itu ya tadi dijalankan berkali-kali hasilnya satu saja gitu ya. Jadi kalau dibatalin refundnya 3 kali gitu ya, ya tetap satu saja yang diproses gitu ya, karena dia mengacu ke ID dari refund itu gitu ya. Nah ini yang oke, sampai di sini ya. Jadi materinya sampai di sini.